Sering bingung nggak sih sama istilah kerahasiaan dan privasi? Keduanya kedengarannya mirip ya. Sering banget dipakai gantian, padahal sebetulnya mereka itu dua sisi dari koin yang sama. Sama-sama penting buat ngelindungin informasi paling pribadi kita. Nah, di sini kita bakal bedah tuntas. Apa sih bedanya dan kenapa ini penting banget buat kita tahu? Coba bayangin deh, Anda lagi di ruang praktek dokter, cerita soal sesuatu yang personal banget. Sesuatu yang mungkin nggak semua orang tahu. Nah, setelah kata-kata itu keluar dari mulut Anda, informasinya itu lari kemana aja, siapa aja yang boleh lihat. Pertanyaan-pertanyaan kayak gini nih yang mau kita jawab, sambil kita kupas janji yang menjaga rahasia-rahasia kita. Ini dia intinya. Kita bakal lihat kerangka kerja yang bukan cuma sekedar aturan di atas kertas, tapi ini soal sebuah janji. Sebuah janji yang jadi fondasi kepercayaan antara kita dan para profesional yang kita andalkan. Nah, ini dia perbedaan kuncinya, digambarin dengan jelas banget. Privasi itu soal Anda, hak Anda untuk megang kendari, untuk nentuin siapa yang boleh masuk dan tahu soal info Anda. Di sisi lain, kerahasiaan itu soal mereka, para dokter, perawat, peneliti, ini kewajiban mereka buat ngejaga baik-baik informasi yang udah kita percayakan. Jadi ingat ya, hak Anda, kewajiban mereka. Oke, sekarang kita bahas sisi pertama dari koinnya ya. Sisi yang mungkin kadang kita lupa, yaitu kewajiban mereka. Janji apa sih sebetulnya yang mereka pegang? Poin utamanya di sini adalah kata kewajiban. Ini bukan sekedar kebijakan kantor atau pilihan loh. Ini adalah kewajiban profesional yang mutlak. Begitu kita berbagi informasi, mereka itu terikat sama kode etik dan hukum buat ngejaga info itu. Ini adalah inti dari profesi mereka. Dan kutipan ini bener-bener pas banget ngejelasin alasannya. Coba pikir, kalau nggak ada jaminan kerahasiaan, mana mungkin kita bisa jujur 100% soal kondisi kita? Kepercayaan inilah yang jadi lem perekatnya, yang bikin diagnosis akurat dan perawatan yang efektif bisa terjadi. Tapi, tunggu dulu. Apa janji kerahasiaan ini benar-benar nggak bisa ditembus sama sekali? Ternyata, nggak juga. Ada beberapa situasi yang sangat spesifik dan langka, di mana gembok kerahasiaan itu justru harus dibuka. Tentu demi kebaikan yang lebih besar. Yuk kita lihat kapan aja itu. Jadi ini bukan keputusan yang asal-asalan ya, ada prosesnya. Pertama, apakah hukum yang memaksa? Contohnya untuk laporin penyakit menular demi kesehatan masyarakat luas. Kedua, dan ini krusial, apakah ada ancaman bahaya yang nyata, entah itu buat si pasien sendiri atau orang lain? Dan yang ketiga yang paling umum, apakah Anda, sebagai pasien, udah ngasih izin yang jelas dan eksplisit? Oke, sekarang kita balik koinnya. Tadi kita udah bahas kewajiban mereka, sekarang saatnya kita fokus ke kekuatan yang ada di tangan Anda. Inilah privasi, sebuah hak yang memberdayakan kita sebagai individu. Nah, ini dia inti dari privasi. Ini adalah hak fundamental kita buat pegang kendali penuh. Kita yang mutusin siapa yang boleh tahu, apa yang boleh mereka tahu, dan gimana informasi itu boleh dipakai. Ingat, kitalah pemilik data kita. Dan disinilah semuanya jadi jauh lebih menarik. Kalau Anda pikir privasi itu cuma soal data direkam medis, wah siap-siap kaget ya. Ternyata konsep privasi itu jauh lebih luas, menyentuh berbagai aspek inti dari kehidupan kita. Lihat deh visual ini, keren banget kan? Privasi itu ternyata punya 5 kerajaan atau 5 ranah yang berbeda. Ada privasi soal informasi, soal tubuh, soal ruang pribadi atau spasial, soal keputusan, dan bahkan sosial. Yuk kita bedah satu persatu biar makin jelas. Oke, yang pertama ini yang mungkin paling sering kita pikirin kan, ini soal rekam medis, hasil lab, riwayat kesehatan kita. Ini adalah hak kita buat mastiin data-data sensitif ini nggak diintip atau disebar tanpa izin jelas dari kita. Selanjutnya, privasi tubuh. Ini fundamental banget. Tubuh Anda adalah milik Anda. Nggak ada seorang pun yang boleh menyentuh, memeriksa, atau melakukan tindakan medis apapun ke tubuh Anda tanpa persetujuan Anda. Ini soal otonomi fisik, soal hak kita untuk bilang tidak. Pernah kan ngerasa risih kalau ada orang berdiri terlalu dekat? Nah, itu dia privasi spasial. Dalam dunia medis, ini hak kita buat punya ruang personal. Misalnya pas lagi diperiksa, atau pas istirahat di kamar rawat, bebas dari orang yang lalu lalang tanpa kepentingan. Yang ini juga nggak kalah penting. Ini soal kebebasan kita untuk memilih. Hak buat menerima atau menolak pengobatan, hak buat cari opini kedua, dan hak buat bikin pilihan soal kesehatan kita sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini tanpa ada tekanan dari siapapun. Dan yang terakhir, privasi sosial.
Pernah khawatir nggak gimana sebuah diagnosis bisa ngaruh ke karir atau hubungan pertemanan? Nah, privasi sosial ini melindungi kita dari situ. Ini hak kita untuk mengontrol narasi tentang kesehatan kita di lingkungan sosial, melindungi kita dari stigma atau diskriminasi. Oke, jadi kita udah lihat dua sisi mata uangnya nih. Kewajiban para profesional untuk menjaga kerahasiaan dan hak kita untuk mengontrol privasi di 5 ranah yang berbeda. Sekarang ayo kita satukan semuanya dan lihat gambaran besarnya. Gimana semua ini bekerja sama untuk membangun fondasi kepercayaan yang sangat esensial. Jadi, buat apa sih semua ini? Ya karena kerangka kerja ini membangun kepercayaan. Menghormati hak kita untuk jadi kapten atas tubuh dan keputusan kita sendiri, melindungi kita dari stigma, mengurangi risiko data kita disalahgunakan untuk hal-hal yang nggak benar, dan bahkan memastikan kalau penelitian medis pun dilakukan secara etis dan manusiawi. Nah, sebagai penutup, coba kita pikirin bareng-bareng deh pertanyaan ini. Di zaman sekarang, dengan semua rekam medis elektronik dan big data, informasi kesehatan kita jadi lebih gampang diakses dan dianalisis. Ini jelas bahwa banyak manfaat luar biasa. Tapi, di sisi lain, ini juga memunculkan tantangan baru. Gimana caranya kita menyeimbangkan inovasi teknologi dengan perlindungan hak-hak dasar kita? Itu pertanyaan besar buat kita semua.